Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita pada pertemuan hari ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Saya Yepira Yuliana, mahasiswi PGSDB, tahun ajaran 2021-2022. Yang terhormat Bapak Puan Hilmi, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil makalah saya yang telah saya buat, yaitu Masjid dan Dakwah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pendidikan agama. Bicara dengan masjid, pasti kita semua telah mengetahui apa itu masjid. Mari saya akan menjelaskan pengertian dari masjid. Masjid merupakan tempat kegiatan ibadah umat Islam. Kegiatan ibadah di sini mempunyai arti luas, tidak semata-mata tempat sholat dan mengaji, tetapi untuk segala kegiatan yang bisa membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Masjid juga merupakan wadah yang paling strategis dalam pembinaan dan menggerakkan potensi umat Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Sebagai pembinaan umat eksistensinya, masjid kini dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan yang harus bergulir di lingkungan masyarakat. Masjid adalah merupakan simbol eksistensi sebuah masyarakat muslim. Dengan keterangan ini, jelas bahwa arti masjid itu sebenarnya tempat sujud, bukan hanya berarti sebuah gedung atau tempat ibadah tertentu. Tiap potong permukaan bumi berbatas dengan suatu tanda atau tidak, bertatap atau bertadah langit. Bagi orang Islam, dapat dinamakan masjid jika di sana ia mengerjakan sholat, jika di situ ia hendak letakkan dahinya, sujud menyembah Tuhannya. Fungsi-fungsi masjid pasti kalian sudah tahu kan? Fungsi masjid itu apa saja? Untuk beribadah, untuk sholat, dan lain sebagainya. Fungsi masjid menurut Ayubi secara garis besar dibagi menjadi dalam 3 kategori, yakni yang pertama sebagai tempat ibadah, yang kedua sebagai tempat pendidikan agama, yang ketiga sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Dikaitkan dengan kalimat optimalisasi, fungsi masjid berarti sesuatu masjid dikatakan optimal fungsinya manakala sudah melaksanakan ketiga kegiatan pokok, yaitu adanya kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan agama, dan adanya kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara seimbang dan berkeseimbangan. Masjid merupakan kelembagaan yang pokok dalam Islam. Kesetujuan dan kecenderungan masyarakat Islam melebihi lembaga-lembaga lainnya. Sejak datangnya Islam di Indonesia hingga saat ini, pada setiap pengelompokan pemukiman, yang utama dan pertama mereka dirikan adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah sekaligus merupakan ciri keagamaan mereka. Sebenarnya, selain masjid dikenal pula langgar atau musola. Di beberapa daerah, bahkan untuk semasa melanggar disebut pula surau atau munasah. Dalam hal fungsinya, masjid kecuali untuk sholat fardu 5 waktu, juga untuk sholat Jumat. Dakwah. Pasti kalian sudah pernah melakukan dakwah di sekolah, di pesantren, ataupun sebagainya. Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa atau etimologi merupakan kata dari bahasa Arab. Dalam bentuk masdar, kata dakwah berasal dari kata da'a yada'u, dawalan yang berarti seruan, panggilan, undangan, atau doa. Secara terminologi, dakwah adalah upaya komunikator dakwah atau dai untuk mengajak orang Islam kepada ajaran Islam dengan terlebih dahulu membina diri sendiri.
supaya dapat mempengaruhi tingkah lakunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Menurut Abdul Aziz, secara etimologis, kata dakwah berarti 1. Memanggil, 2. Menyeru, 3. Menegaskan atau membela sesuatu, 4. Perbuatan dan perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu, dan 5. Memohon dan meminta. Artinya, proses penyampaian pesan-pesan tertentu berupa ajakan, seruan, atau menyeru mendorong seseorang supaya melakukan cita-cita tertentu dalam Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 104 disebut bahwa dakwah adalah suatu pekerjaan mulia yang hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang pilihan, seperti ustadz, habib, dan lain sebagainya. Yang beruntung menyeru kepada kebajikan guna mendekatkan diri kepada Allah dan mencegah dari kemunkaran yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Unsur-unsur dari dakwah itu apa aja sih? Unsur-unsur dari dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da'i atau pelaku dakwah, mad'u minta dakwah, mitra dakwah, mad'ah materi dakwah, wailah media dakwah, torikoh metode, dan atsar efek dakwah. Yang pertama, da'i atau pelaku dakwah. Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun secara perbuatan, yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi lembaga. Yang kedua, mad'u, pelaku dakwah, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga, mad'ah atau materi dakwah. Mad'ah atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'u. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa yang menjadi mad'ah dakwah adalah secara Islam itu sendiri. Secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 4 masalah pokok, yaitu masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bapak Puan Hilmi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.